Tampaknya Amerika Serikat saat ini memang sangat kelelahan sebagai negara perdamaian dunia untuk menghadapi negara yang selalu menentang sanksi Amerika Serikat karena dianggap sebagai musuh ekonomi dan perdagangan alutsista militer canggih. Namun apa yang dihadapi Amerika Serikat saat ini memang tampak tidak mudah, sebab yang dihadapi adalah negara-negara kelas militer terkuat di dunia seperti China, Iran, dan Rusia. Walaupun Amerika Serikat saat ini tampak saling menentang kekuatan militer terhadap negara yang dianggap musuh, namun tentunya Amerika Serikat sebagai negara persekutuan tidaklah sendiri. Hal ini dapat kita lihat setelah Amerika Serikat mengikut sertakan negara sekutunya, yaitu Australia, untuk melakukan penegakan hukum perlintasan laut internasional, yaitu di Laut Cina Selatan yang dianggap saat ini masih menjadi area persengketaan antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Amerika Serikat juga sempat melakukan pergerakan militernya di Laut Persia Iran dengan melakukan gertakan hingga saling mengancam akan melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal perang patroli Iran jika dianggap melakukan aksi provokatifnya terhadap US Navy Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, Iran juga menganggap Amerika Serikat melakukan aksi provokasinya di Laut Persia. Aksi saling serang, pernyataan, dan hingga pergerakan militer Amerika Serikat tidak cukup hanya sampai di situ saja. Sebab kini dikabarkan jika Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan 4 kapal perangnya ke Laut Barents di dekat utara Rusia pada pekan ini untuk melakukan operasi keamanan Kutub Utara. Aksi pelayaran kapal perang US Navy Amerika Serikat di dekat daratan Rusia ini merupakan kali pertamanya sejak 3 dekade terakhir dan berdalih sedang menegakkan hukum pelayaran laut internasional. Namun di dalam pengerahan kapal-kapal perang jelajah Amerika Serikat tersebut lagi-lagi tidak sendiri, jika sebelumnya Amerika Serikat menggandeng negara sekutunya yaitu Australia di Laut Cina Selatan. Namun operasi kali ini di Laut Barents telah melibatkan negara sekutunya pula dengan turut mengikut sertakan pergerakan militer kapal perang Angkatan Laut Inggris. Dalam pengerahan armada maritim US Navy Amerika Serikat bersama Inggris di Laut Barents ini merupakan yang pertama kalinya sejak pertengahan tahun 1980-an. Namun penegakan hukum laut internasional ini negara Paman Sam menganggap adalah sebagai operasi keamanan yang memang diperlukan demi mempertahankan agar wilayah tersebut tetap familiar. Angkatan Laut US Navy sendiri menganggap jika dalam masa-masa yang penuh tantangan ini sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan operasi pengamanan secara rutin di seluruh wilayah Eropa, yaitu dengan tetap mengambil langkah-langkah bijaksana untuk melindungi kesehatan para kru dan pasukannya. Selain itu, pengerahan kapal-kapal perang tersebut berlangsung ketika Amerika Serikat menganggap China dan Rusia semakin menguji tekad pertahanannya akibat manuver laut dan udara mereka yang dinilai memprovokasi dalam beberapa waktu terakhir selama terjadi pandemik virus corona atau pandemik COVID-19. Operasi Barents ini juga dilakukan tak lama setelah Amerika Serikat melakukan operasi serupa di Laut Cina Selatan, dan sebagai tanggapan atas klaim tersebut, Amerika Serikat melakukan latihan tempur yang berdekatan dengan pulau-pulau selama ini yang diklaim oleh China. Namun untuk pergerakan kapal perang Amerika Serikat bersama sekutunya di dekat perbatasan Rusia, US Navy Amerika Serikat telah melibatkan unsur kapal perang jelajahnya, yaitu USS Donaldson, USS Porter, dan USS Roosevelt yang melakukan pelayaran perdananya ke Laut Barents untuk bergabung dengan kapal perang fregat Angkatan Laut Inggris, yaitu HMS Cairn. Angkatan Laut Amerika Serikat di Eropa dalam pernyataannya menjelaskan keempat kapal perang ini melakukan operasi untuk menegaskan kebebasan navigasi dan menunjukkan integrasi tanpa batas di antara sekutunya, dan hal ini tentu saja menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap sekutunya.
Namun sebelumnya, menurut Angkatan Laut Amerika Serikat, pihaknya telah memberitahu Moskow tentang operasi bersama 4 kapal perang Amerika Serikat dan Inggris di Laut Barents sebagai bentuk penegakan hukum kebebasan pelayaran laut internasional. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk menghindari salah satu persepsi, mengurangi resiko, dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja antara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara beruang putih itu. Laut Barents sendiri adalah sebuah wilayah yang berbatasan dengan Rusia dan Norwegia. Selain itu, di area tersebut memang kerap terjadi aksi pelanggaran. Selain itu, di tepi laut ini juga berdiri pelabuhan kapal-kapal perang Rusia yang menjadi markas armada wilayah utara Angkatan Laut Rusia. Mengutip dari beberapa media informasi terpercaya, jika aksi ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Samudra Arktik sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Laporan Pentagon tentang Arktik pada tahun lalu menjelaskan jika Rusia secara bertahap memperkuat kehadirannya dengan membuat unit-unit Arktik baru, memperbaiki lapangan terbang dan infrastruktur lama di Arktik, dan membangun pangkalan militer baru di sepanjang garis pantai Arktik. Ujar Pentagon dalam laporannya sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia pada 4 Mei 2020 lalu. Pentagon juga menyinggung tentang ada upaya bersama untuk membangun jaringan sistem pertahanan udara dan rudal pantai, radar pengintai dini, pusat penyelamatan, dan berbagai jenis sensor. Selain itu, sejumlah pejabat Amerika Serikat juga mengungkapkan Rusia meningkatkan kehadiran militernya di Kutub Utara dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa peristiwa yang memicu ketegangan dalam beberapa pekan terakhir terjadi di sekitar Laut Barents dan Samudra Arktik. Sebab dikabarkan jika pada akhir April lalu, pesawat jet tempur Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mencegat pesawat militer Rusia di kawasan ini sebanyak 2 kali. Selain itu, pada Selasa lalu, menurut laporan NATO, pesawat peringatan dini udara Rusia serta 2 pesawat pengebom jarak jauh Tu-22 Rusia dengan penggawalan mendekati wilayah udara NATO di lepas pantai Norwegia melakukan pencegatan oleh jet tempur Norwegia. Hari berikutnya, pesawat jet tempur Norwegia F-16 dan F-35 kembali mencegat pesawat Rusia yang kali ini berupa 2 pesawat patroli maritim. Setelah pesawat-pesawat ini mendekati wilayah udara NATO di dekat Norwegia. Menanggapi akan hal tersebut yang dianggap akan menimbulkan potensi aksi provokasi Rusia, Angkatan Laut Udara Kerajaan Inggris meluncurkan pesawat jet tempur Typhoon untuk mengawal pesawat-pesawat Rusia yang terlacak terbang dari selatan ke arah Laut Utara. Memang tidak bisa dipungkiri jika zona atau area tersebut kerap kali terjadi aksi pelanggaran perlintasan udara pesawat jet tempur Rusia yang dianggap selalu melakukan manuver sebagai bentuk aksi provokasinya. Sebab pada 9 Januari lalu, kapal perang Angkatan Laut Rusia mendadak mengejar dan mendekati kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat saat beroperasi di perairan Laut Arab Utara. Dalam aksi provokasi tersebut, kapal perang Rusia mengabaikan peringatan dari kapal perang US Navy Amerika Serikat, yaitu USS Farragut, yang memuntahkan 5 tembakan peringatan internasional mengenai bahaya tabrakan. Jarak kedua kapal perang saat itu mendekati 180 kaki atau 54,8 meter, hingga berisiko saling bertabrakan antara kapal perang Rusia dan kapal perang US Navy Amerika Serikat. Aksi memanas dan hingga provokasi Rusia dengan Amerika Serikat memang sudah sering terjadi. Apalagi Amerika Serikat selalu menganggap Rusia sebagai musuh dagang sehingga memberlakukan sanksi terhadap Rusia.